berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Saudara, seorang ustadz di video berikut berkata jujur, dan apa yang dia sampaikan sangat luar biasa. Dan saudara Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya. Namun sebelumnya, mari kita melihat cuplikan video yang satu ini. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara pulang Tuhan, langsung saja kita melihat cuplikan video seorang ustadz di video berikut ini. Hadirin rahimakumullah, beberapa tahun terakhir kita menyaksikan di televisi berita yang sangat memprihatinkan yang terjadi di beberapa negeri Islam. Di saat negara-negara barat yang berpenduduk non-Islam hidup dalam kedamaian dan ketenangan, di negeri yang berpenduduk Muslim, terutama di negara-negara Arab, justru kerap kali diwarnai dengan pertikaian dan peperangan. Irak, Libya, Mesir, Yaman, Syria, dan beberapa negara di benua Afrika nyaris tidak pernah berhenti dalam sengketa dan perang. Puluhan ribu nyawa melayang, jutaan Muslim hidup dalam keadaan ketakutan, kelaparan, terusir dari negeri mereka sendiri. Kita lihat juga di tayangan televisi bagaimana para pengungsi dari Suriah keluar meninggalkan negeri mereka. Yang sangat aneh, mayoritas mengungsi ke negara-negara yang bukan berpenduduk Muslim. Mengapa mereka tidak mengungsi ke negara-negara Arab? Padahal Saudi Arabia, Yordania, negara-negara Teluk seperti Kuwait, Abu Dhabi, Oman, dan lain-lain lebih dekat, sama dalam bangsa, sama bahasanya, sama agamanya. Tetapi mengapa mereka para pengungsi memilih negeri yang jauh, yang berbeda dalam bangsa, berbeda bahasa, berbeda agamanya? Adakah negara Arab sesama Muslim yang prihatin dan mau menerima saudara-saudaranya pengungsi ini? Mengapa justru orang kafir yang bersedia menerima pengungsi Syria? Inilah potret dunia Islam secara umum. Para ulama bukan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selalu disampaikan hanya mengutip ayat dan hadis untuk membenarkan tindakan mereka, bahkan menghalalkan darah orang lain. Dengan kitab Allah mereka tersesat, karena masing-masing golongan akan menakwilkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu mereka sesat. Jadi jangan heran kalau ada seseorang atau ulama yang melakukan tindakan yang barbar, tidak beradab, tidak berperi kemanusiaan, sementara dari lisan mereka keluar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu. Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Ya, dia menyampaikan keprihatinannya terhadap hal-hal yang terjadi terhadap agama di dunia hari-hari ini. Dan saudara Tuhan, apa yang dia sampaikan
ya sesuai dengan apa yang dialami oleh Kristen itu sendiri, terkhusus di Indonesia ini, di mana di beberapa daerah atau di beberapa tempat, ya kekristenan itu senantiasa mengalami kendala, ya kadangkala ada penolakan terhadap gereja, ada pengerusakan terhadap bangunan gereja, ya, jemaat gereja yang sedang beribadah dibubarkan, dan berbagai hal yang dialami oleh gereja itu sendiri. Namun saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau katakan bahwa apapun yang orang lain lakukan terhadap gereja, terhadap kekristenan, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi iman Kristen, ya, campur tangan Tuhan tidak pernah lepas bagi Kristen itu sendiri. Pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kekristenan. Ya. Ada istilah kata mengatakan bahwa Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Dan itu yang terjadi hari-hari ini, terkhusus Indonesia dan juga di dunia ini. Ya, kalau kita melihat di media, misalnya di YouTube, ya, hampir setiap hari ada orang yang percaya kepada Yesus. Hampir setiap hari ada orang yang memberi diri dibaptis. Sebagai bukti bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kekristenan. Walaupun kadangkala orang-orang yang masih intoleran memperlakukan kekristenan atau rumah ibadah Kristen dengan perlakuan tidak adil. Tapi secara dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus beriman dan percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh apa yang dialami gereja hari-hari ini, apa yang diperlakukan terhadap gereja, terhadap Kristen. Ya, semakin banyak persoalan, semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah yang dialami oleh Kristen, oleh gereja, maka ketika kita berserah kepada Tuhan, justru di situ kuasa Tuhan semakin nyata. Ya, pertolongan Tuhan semakin nyata dan anugerah Tuhan semakin nyata bagi kekristenan dan bagi gereja. Ya, justru di dalam persoalan Tuhan turun tangan mendatangkan kebaikan bagi Kristen dan juga bagi gerejanya. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, walaupun banyak intimidasi yang dialami oleh gereja itu sendiri, tetapi kita juga boleh melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Sehingga hari demi hari semakin banyak jiwa-jiwa yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita melihat di luar sana ada gereja yang diperlakukan tidak adil, ada gereja yang ditolak pembangunannya, jemaat gereja yang beribadah dibubarkan oleh orang-orang tertentu. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh berkecil hati, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah, ya, tidak boleh melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, tetapi ketika Kristen mengalami hal-hal semacam ini, mari kita semakin berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan turun tangan mendatangkan kebaikan bagi gerejanya. Ya, dengan iman bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan gerejanya. Ya, Tuhan yang telah mendirikan kekristenan, Tuhan yang membangun kekristenan, Tuhan yang menjadi dasar kekristenan, Tuhan yang membangun rumah ibadah atau gereja. Dan pastinya Tuhan senantiasa ada membela umatnya, membela Kristen, membela gerejanya. Dengan cara Tuhan yang unik, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan sehingga semakin banyak orang yang berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mungkin gereja gedung bisa dirusak, tetapi gereja di dalam hati kita tidak mungkin dirusak dan tidak bakalan dirusak oleh apapun. Karena kenapa?
Karena Tuhan menyertai gerejanya. Tuhan menyertai saya dan saudara. Kitalah gereja Tuhan. Hati kita lah gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata tubuhmu adalah baik Roh Kudus Tuhan. Tubuh kita, jiwa kita, hati kita adalah baiknya Tuhan. Gereja gedung boleh diperlakukan tidak adil. Tetapi gereja di dalam hati kita tidak mungkin diperlakukan tidak adil ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan ada buat saya dan saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan dalam video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.